Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa syirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma afirna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa sulih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa safi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu, sebagaimana tidak diperbolehkannya jual beli selain daripada mukallaf dan jual beli yang tidak ada manfaatnya, seperti jual beli di dalam binatang kalajengking, semut, begitu juga ular dan lain sebagainya. Ya. Kemudian jual beli tanpa sighah juga diharamkan, jual beli tanpa ijab dan qabul. Ya. Kemudian dikatakan wa yahrum aidan al-bai'ul majhul, dan diharamkan juga jual beli majhul. Majhul itu yang enggak jelas, jual beli yang tidak jelas. Fala yasih bai' ahad thawbain masalan mubhaman, tidak sah menjual salah satu dua baju yang enggak jelas bajunya mana. Saya mau jual baju saya tuh salah satu di antara duanya, bajunya mana, nggak dikasih lihat bajunya. Ya, itu namanya bai' majhul, nggak diketahui, tidak boleh. Wala bai' bi ahadihima bi antasawid qimatuhuma. Begitu juga tidak boleh menjual salah satu dua baju yang harganya sama. Ya, yang harganya sama. Harganya sama. Satu baju 50.000, satu baju lagi harganya 50.000. Jual nggak boleh, ya. Wala bimala idzatil bait burran, ya, wa bi zinatin dil hasah dahaban, ya. Dan juga tidak boleh jual beli seperti satu rumah dipenuhi dengan gandum, satu rumah penuh dengan gandum, ya. Atau bi zinatin dil hasah dahaban, atau satu rumah penuh dengan emas. Nggak boleh, nggak jelas. Satu rumah diisi gandum, diisi beras satu rumah. Ini saya mau jual nih rumah sama berasnya. Iya, berasnya berapa ya, berapa kilo, berapa karung, nggak disebutin, nggak boleh, harus jelas, ya. Begitu juga satu rumah yang di dalamnya diisi dengan dihasatin dahaban, emas kecil-kecil, ya, bentuknya seperti batu yang kecil-kecil. Ini saya mau jual nih rumah yang dalamnya ada emas, ya. Nah, itu mesti tanya dulu, emasnya emas apa, berapa gram, ya, harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh, itu namanya bai' majhul, ya. Makanya kita juga kalau menjual harus spesifikasinya itu harus jelas. Saya mau jual motor tahun sekian, ya, pajaknya mati berapa tahun, sebutin. Jangan saya jual motor nih, ya, jual motor tahun sekian, harganya udah 5 juta aja. Begitu ditanya pajaknya mati apa enggak, udah pokoknya Anda mau jual motor, jangan tanya-tanya pajak dah. Jangan, orang kan mau tahu, mau ngitung pajaknya setahun berapa. Kalau ditinggalin pajaknya 4 tahun berapa duit gitu, ya. Harus kalau menjual tuh tidak boleh ada yang disembunyiin, harus
di apa tuh namanya, dikasih tahu semua aib-aibnya, kejelekan tuh motor apa, kekurangannya apa, minusnya apa, kelebihannya apa, yang udah dibetulin apa aja, harus jelas, nggak boleh majhul. Ya, majhul itu sesuatu yang nggak jelas, nggak boleh. Walhal anal mala al bait wa zinatal hasah majhulan. Kenapa? Karena dua contoh yang tadi, menjual rumah yang di dalamnya penuh dengan beras, majhul, nggak diketahui. Ya, itu beras ada berapa kilo, atau beras ada berapa liter, atau berasnya jenisnya apa, perak, apa pulen, apa berasnya jenisnya ketan, nggak diketahui jenisnya, nggak boleh. Ya, yang kedua juga begitu. Ya, rumah yang di dalamnya ada biji-bijian emas, ya, itu namanya majhul. Au bi alfi darahim wa dananir li jahli bi ainil mabi' fil ulah, ya, wa bi aini tsaman fi tsaniyah wa miqdaruhu fil bagi, ya, atau menjual 1000 dinar, ya, dengan menjual 1000 dirham dengan dinar-dinar. Saya punya uang nih 1000 dinar, 1000 dirham, jual dah sama dinar-dinar. Dinar-dinarnya berapa? Gitu, ya, nggak jelas. Yang pertama bi ainil mabi' li jahil bi ainil mabi' fil ula. Yang pertama alasannya karena nggak jelas. Berapa dia nyebutin dinarnya? Dirhamnya jelas 1000. Nah, dinarnya ini berapa disebutin? Nggak disebutin. Udah jual sama dinar-dinar. Dinar-dinarnya berapa? Ya, yang pertama, alasan pertama karena nggak jelas. Ya, yang kedua bi aini tsaman, harganya nggak jelas juga. Ya, harganya nggak jelas. Wa miqdaruhu fil bagi. Yang ketiga, timbangannya juga nggak jelas. Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Afada dzalika asyarqawi. Nah, yang kayak begini, jual beli yang nggak jelas lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik tinggalkan. Nah, kalau kita mau jual harus jelas. Kalau kita mau beli barang dari orang harus minta kejelasan. Kalau dia nggak mau kasih kejelasan, udah pokoknya tinggalin, nggak bener gitu. Kalau ente paksain juga nggak sah jual belinya, ya, karena jual beli yang majhul tidak sah. Wa najasu kal kalbi, ya, au walau mualliman, ya. Nah, begitu juga tidak boleh jual beli barang yang najis. Tidak boleh jual beli barang yang najis. Seperti apa? Seperti jual beli anjing. Ya, anjing kan najis. Najis mughaladah, ya. Najis mughaladah. Babi najis mughaladah. Najis berat. Enggak boleh jual beli barang yang najis, itu tidak boleh. Ya. Walau mualliman, walaupun tuh anjing pinter, disuruh pintar, dipanggil namanya datang, ya, atau dibuat berburu, buruannya nggak dimakan, pintar tuh aja, tetap aja, ya, jual beli najis itu haram, tidak boleh. Wa yajuzu naqlul yad ala najasi bidarahim wa tariquhu ayyaqula al mustahiqu lahu asqattu haqqi min hadza bikadza fa yaqulu al-akhar qabiltu afada dzalika al-bajuri. Nah, kan jual beli hewan najis seperti anjing nggak sah, haram, ya. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Boleh juga, kadang-kadang anjing ada manfaatnya buat muslim, buat jaga rumahnya. Mungkin rumahnya jauh, dari rumah ke pagar jauh, banyak malingnya. Ya, kemudian dipelihara anjing untuk menjaga rumahnya, boleh aja, ya, tapi tidak boleh pakai sighah ijab qabul. Harus nageliliat tuh harus mindah tangan, caranya dipindah tangan, bukan jual beli. Kalau jual beli nggak sah, ya. Misalkan yang punya anjing ini ngomong, ya,
aku jatuhkan hak saya ini, ya, hak saya ini kepada kamu dengan 1000 dirham atau dengan uang 200.000. Anjingnya, yang punya anjing ini ngomong, aku jatuhkan, aku gugurkan hak saya ini kepada kamu, ya, dengan harga 200.000. Yang beli ngomong, qabil tuh saya terima, sah. Tidak boleh pakai sigoh ijab qabul. Jual beli nggak boleh. Misalkan ini saya jual kepada kamu anjing saya dengan harga 200.000, yang beli bilang qabil tuh, ini nggak boleh. Dengan kalimat jual beli nggak boleh, tapi dengan kalimat yang lain. Contohnya tadi dikatakan, aku gugurkan hak saya ini kepunyaan anjing kepada kamu seharga 200.000, qabil tuh boleh, ya. Yang beli bilang qabil tuh saya terima, boleh. Tidak boleh pakai kalimat jual beli. Kalau pakai kalimat jual beli haram, ya, haram. Nah, harus dinagliliat, artinya pindah tangan, ya. Itu Imam Bajuri mengatakan seperti itu. Begitu juga contoh lain lagi, jual beli najis itu seperti pupuk. Dulu di apa tuh namanya, di dekat kali itu ada pelbak namanya, ya. Oh, kalau masih ingat orang-orang dulu ada pelbak. Pelbak itu buat apa? Sono orang nyimpen sampah dulu di sono. Terus sekarang masih ada kali. Kecil dulu tuh sampah bergunung-gunung dulu di sana. Ya, jadi orang buang sampah taruh situ, orang buang sampah lempar situ. Buah lontar masih ada juga di situ, yang nggak laku dibuang di situ. Emang sengaja sama dia dibikin busuk, nanti diolah jadi pupuk. Diolah jadi pupuk. Nah, ini kan najis nih. Ini najis nih. Nah, kita mau beli pupuk buat tanaman, buat pohon mangga, buat pohon paya, begini, kan pupuk nih. Saya mau beli pupuk, sedangkan pupuknya najis, kecampur apa aja di situ, sampah semuanya ada. Nah, ketika mau beli pupuk nggak boleh pakai sigoh jual beli. Kenapa? Karena barangnya najis. Harus pakai tadi tuh, ya, saya gugurkan hak saya dengan kamu, pupuk ini seharga 50.000, yang beli qabil tuh saya terima, udah boleh. Cuman kalau pakai sigoh jual beli nggak boleh. Kenapa? Karena barangnya najis. Barang najis nggak boleh pakai sigoh jual beli, ya. Harus pakai nagliyat namanya, pindah tangan, berpindah tangan, ya. Ini dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, ya. Wa kullu muskirin, contohnya lagi, setiap yang memabukkan. Setiap yang memabukkan itu hukumnya najis, ya. Najis hukumnya haram. Seperti apa? Kal khamrin, seperti apa tuh namanya, anggur, khamr, minuman keras, ya, itu najis. Minuman keras itu najis, walau muhtaromatan, ya, walaupun apa tuh namanya, khamr tersebut khamr muhtaromatan. Muhtaromatan tuh khamr yang apa tuh namanya, yang sudah suci lagi, ya. Anggur kan dulu pernah kita bahas tentang nabidh, ya. Khamr itu, khamr tuh yang dijual tuh anggur, ya. Itu asal mulanya dari mana? Dari buah anggur. Buah anggur diperes, kemudian apa tuh namanya, didiemin, dicampur, ada campurannya, ya. Ada campurannya, kemudian berubahlah jadi khamr, jadi minuman keras. Ini yang haram. Kalau khamr berubah sendiri, tadinya anggur halal, kemudian diperes dijadikan khamr dengan niat dijadikan buat minuman keras, ya, jadi ini khamr, haram, ya. Tapi kalau khamr berubah sendiri jadi cuka, itu jadi halal, ya, jadi halal, ya. Kalau dia berubah sendiri dan tidak dicampur dengan bahan apapun,
ya, ada prosesnya tuh. Dari anggur jadi khamr, khamr jadi cuka. Kalau anggurnya halal, khamrnya jadi khamr haram. Setelah khamr jadi cuka halal. Ketika jadi cuka halal, ya. Nah, di sini dikatakan seperti begitu juga khamr, jual beli khamr, ya, haram karena khamr itu najis. Qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, innallaha idza harama syai'an harama tsamanuhu. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu maka haram juga harganya. Harganya berapa? Haram juga. Allah haramin khamr, haram. Yang dijual dengan harga sekian haram juga. Harganya juga haram, walaupun harganya itu mahal. Ya, apa tuh namanya? Walaupun harganya mahal, khamr itu kan ada macam-macam. Ada yang murah, ya, ada yang lumayan harganya, ada yang mahal, ada yang paling mahal lagi, ya. Nah, walaupun harganya mahal, tetap aja haram. Kalau udah sesuatu barang itu haram, harganya juga ikut haram, ya. Pokoknya apapun yang bentuknya najis, maka dijual beli itu haram, ya. Kalau pakai sigo jual beli. Tapi kayak apa tuh namanya, kayak anjing yang tadi buat jaga rumah atau beli pupuk buat tanaman di rumah, ya, tidak boleh pakai sigoh jual beli, tapi pakai nagloliat, ya, memindahkan tangan. Wa yahramu bai'ulu muharramin katangur, dan juga diharamkan menjual segala yang diharamkan seperti apa? Tangur, ya. Qala Atiyah wa bidhamit ta kama fil mukhtar ay kal mizmar. Tangur itu gendang tangur, gendang besar, haram jual beli, ya. Gendang dangdut, gendang dangdut, ada gede ada kecil, haram, boleh, ya. Nah, kalau bentuk apa namanya, emang besar, itu bukan tandur, besar, gendang itu yang modelnya gendang, ya. Nah, beda lagi apa namanya kalau anak-anak zaman sekarang, apa namanya, yang buat hajir tuh, hajir marawis yang kecil, tengahnya kecil, cuman lebar lagi, iya, apa namanya, dumbuk. Enggak, dumbuk tuh begini. Dumbuk tuh kayak beduk, cuma pendek modelnya. Itu dumbuk. Ada tuh apa tuh namanya yang begitu tuh. Ya. Nah, itu juga ada sebagian ulama mengatakan sama hukumnya seperti hukum gendang, ya, haram. Jual belinya haram. Seperti tonbur, gendang. Begitu juga kal mizmar, ya, bikasral mim, mizmar. Apa mizmar? Suling. Ya, suling, seperti suling haram juga, ya. Fala yashtari li benihi zimaratan au safaratan. Nah, di sini dikatakan jangan beliin untuk anak kamu itu suling, jangan beliin, ya, atau safarah. Apa safarah? Peluit, jangan beliin. Kalau anak kita minta, jangan beliin. Nah, ini apa itu namanya, di syarah ini dikatakan wa idza ra'a dzalika wajaba alaihi kasruhu. Kalau melihat seperti suling, seperti peluit dan lain sebagainya, hancurin katanya, patahin, ya. Karena hal tersebut adalah alat malahi, alat-alat yang dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena musik ini beda pendapat ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, ya. Yang tidak memperbolehkan ini seperti ini, agak-agak keras pendapatnya. Kalau memperbolehkan selama dia tidak melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban di dalam ibadah, tidak apa-apa, dan tidak membawa dirinya lalai dari Allah, ya, apa-apa, seperti qasidah, seperti apa namanya dan lain sebagainya, ya, selawat dan lain sebagainya. Dari kalianahu la nafa, dari naf'an maqsudan fi syar'i. Kenapa harus
jangan dibeliin anak kita suling, peluit, ya. Kalau ada dipatahin. Kenapa? Karena hal tersebut tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya di dalam maksud syariat Islam, ya. Tidak ada manfaatnya. Gala Imam Ibnu Hajar, walau kana dzalika min zahab, kata Imam Ibnu Hajar, walaupun sulingnya dari zahab, dari emas, patahin. Walaupun sulingnya apa itu namanya, walaupun peluitnya dari emas, patahin. Fayakunu badrul mal fi muqabalatihi safahan. Ada kan namanya jual beli, hakikatnya jual beli, ente keluarin duit untuk mendapatkan barang yang manfaat. Muqabalah nih pertukaran dari duit, ente beli barang tapi barangnya manfaat. Nah ini kalau alat-alat yang haram, ente nggak dapat manfaatnya, ya. Kita keluarin duit nih banyak, yang ente beli suling, yang ente beli peluit. Apa manfaatnya peluit? Apa manfaatnya suling? Nggak ada manfaatnya. Syariat itu seperti itu. Engkau keluarin uang, jangan sampai membeli barang yang tidak ada manfaatnya, apalagi manfaat di dalam syariat Islam, ya. Begitu. Wa inna masaha bai'u ina'il naqd li'annahu yuhillu istimaluhu li hajah. Nah, dan sesungguhnya boleh jual beli, ya, atau menjual ina. Ina itu bejana dari emas, mangkok dari emas, bejana dari emas. Boleh menjualnya, boleh, ya. Boleh menjual bejana yang dari emas. Kenapa? Karena satu saat dibutuhkan dan bisa dipakai. Nah, karena suatu saat ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya, ya. Walaupun nggak dipakai, disimpan di pajangan, tapi satu saat itu bakal ada manfaatnya. Ketika diperlukan pasti ada manfaatnya, ya. Dan dihalalkan untuk menggunakannya ketika darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Nggak boleh bagi orang Islam itu makan dari piring dari emas, minum gelasnya emas, atau makan pakai sendok garpunya emas, nggak boleh, ya. Kalau tanpa hajat nggak boleh, ya, nggak boleh. Alasannya dalam syariat karena bisa bisa menghancurkan hatinya orang-orang miskin dari golongan orang Islam, ya, nggak boleh, gitu. Bikhilaf al-alatil malahi, ya, kecuali kalau alat-alat yang dapat melalaikan kita dari Allah, ya, suling, gendang, gitar, ya, apa aja, semuanya yang bisa melalaikan kita dari Allah. Ai fala nadhara fi inzari radadaha li'annaha bihayatiha la yumsidu minha ghairi ma'siyah kama nabadh dzalika asy-Syekhul Islam. Wa yahrumu bai'in syai'in halal at-tahir ala man ta'allam annahu yuridu ayyusibih, ya. Dan juga diharamkan menjual sesuatu yang halal lagi suci ala man ta'allam, dan dia tahu bahwa barang tersebut akan dibuat untuk maksiat. Kita nih penjual, saya punya barang halal suci, dia tahu nih yang beli tukang maksiat nih, tahu dia yang beli tukang maksiat. Nanti kalau seandainya dia beli barang saya ini yang halal nih, dia beli pasti nanti dibuat maksiat. Nah, jangan kasih, ya, jangan dikasih. Kalau kita tahu dia bakal buat maksiat barang yang beli dari kita, yang kita jual, jangan dikasih, ya. Kalbainahu inabin liman yattakhidhuhu khamran walau likafirin. Seperti kita jual buah-buahan, misalkan jual buah-buahan apa aja ada mangga, ada paya, ada apel, ada jeruk, ada anggur. Nah, kemudian datang orang kucul-kucul, kita tahu nih orang tukang mabuk deh, ya. Kita tahu nih orang tukang mabuk, nongkrong, ya. Dan kita tahu ini orang pinter untuk meracik anggur, bisa jadi khamar. Dia datang ke toko kita, toko buah, saya mau beli anggur dong, ya, 3 kilo aja anggur. Kita tahu nih orang bakal
dibikin homer nih anggur yang saya jual, jangan dikasih, jangan dikasih, ya, jangan dikasih, jual kepada orang tersebut. Itu cari aja toko yang lain, gitu. Kalau kita tahu nih orang buat diperes ini anggur dijadikan homer, walau di kafir, walaupun kepada orang kafir tetap nggak boleh. Wah, oh, biarin aja kan kafir ini, kafir kan tukang mabuk juga, biarin aja dia beli anggur dari kita. Jangan, tetap nggak boleh, walaupun yang beli orang kafir, walaupun itu kafir beli anggur dari kita pasti dibikin buat khamr. Jangan, ya, nggak boleh. Wasilahu liman yaqtul bihi nafsah au ghairah gatlan muharraman, atau kita jual senjata, kita jual pedang ada, pisau ada, silet ada, pokoknya yang tajam-tajam ada kita jual. Kita jual apa tuh namanya senjata. Jangan dijual kepada orang yang kita tahu dia mau bunuh diri. Kita udah lihat nih orang, udah dengar kabar nih orang udah mencoba-coba bunuh diri. Ya, mungkin loncat dari rumahnya nggak mati juga, emang dia mau niat bunuh diri. Ya, loncat dari menara nggak mati juga, akhirnya dia pikir udah beli senjata aja. Kebetulan kita lagi yang jual senjata, kita tahu nih orang udah 2 kali mencoba bunuh diri, jangan dikasih, ya, jangan dikasih. Kalau ibu-ibu datang, ya, pisaunya tumpul beli sama kita, buat tanya buat apa, buat di rumah dapur, kasih. Maka kalau kita tahu nih orang buat bunuh diri nggak boleh, ya, au ghairah, atau buat bunuh orang, ya. Wah, itu tahu nih orang kemarin habis berantem nih, habis-habisan, pasti dia nyari senjata, datangnya ke tempat kita, beli pisau atau beli pedang atau beli apa tuh namanya, beli celurit buat tawuran, jangan dikasih, ya, jangan dikasih. Lagi sekarang orang-orang belinya udah pakai online, jangan dikasih, ya. Yang kayak begitu jangan kasih. Kita tahu nih orang buat berantem, nih orang buat tawuran, nih orang buat ini, jangan dikasih, ya. Ntar gak laku, ya, masih ada aja yang beli. Cuman kalau ente kasih orang buat dolimin dirinya, atau buat berantem, atau buat berkelahi dan lain sebagainya, ente ikut dosa. Ente tahu tuh orang buat berantem, ente masih jual juga sama dia, ya. Wabus liman yattakhidhu mazamir, ya, wabus liman yattakhidhu mazamir, atau bahan yang dijadikan untuk apa tuh namanya, untuk seruling, ya. Tidak boleh menjual bahan yang dijadikan untuk seruling. Biasanya kan plastik-plastik tuh dibakar kemudian dijadikan seruling, ya. Wasyabakatu liman yastadu biha fil haram, atau ente jual jaring, jala tuh buat mancing, jala, ya, buat jala ikan, hewan dan lain sebagainya. Ente jual jala, jangan dijual kepada orang yang kita tahu ini tukang mancingnya sembarangan deh, ya. Apa tuh namanya, kolom orang, main lempar jala aja di kolom orang, haram, nggak boleh. Kita tahu nih orang apa tuh namanya, sembarangan mancingnya di tempat-tempat yang haram, apa tuh namanya, kobakan orang, kolam orang, main lempar jala aja diambil apa ikannya, nggak boleh. Kalau dia mancingnya di kali, mancingnya di laut, terserah, boleh jual sama yang kayak begitu. Cuma kalau kita tahu dia buat apa, buat mancing, membeli jala atau jaring untuk sesuatu yang haram, nggak boleh. Wa mamluk amradul liman arafa bil fujur fih, ya, atau tidak boleh menjual mamluk, budak laki-laki yang amrad itu apa? Amrad salim, laki-laki yang mukanya kayak perempuan, putih, laki-laki nggak ada jenggotnya, laki-laki yang nggak ada cambangnya, putih bersih, laki ngelihatnya aja nafsu. Nah, kita punya nih budak nih, ya, jangan dah, ya, jangan dikasih orang, jangan dijual ke orang-orang yang
yang buruk, nanti di apa tuh namanya, nanti dibuat macam-macam di anak atau di budak ini nanti dibuat apa tuh namanya macam-macam, ya jangan. Ada itu laki-laki yang begitu, yang nggak nunggu kumis, nggak nunggu apa tuh namanya jenggot, ya ada yang kayak begitu. Nah itu di dalam syariat namanya amrodul salim, ya laki-laki yang kayak perempuan, ya bukan lagaknya kayak perempuan, enggak, mukanya udah kayak perempuan, emang benar-benar nggak ada jenggotnya sama sekali, kagak ada, ya ada cuman apa tuh namanya samar, kecil-kecil, bukan kecil-kecil, nggak hitam gitu. Nah, gitu. Nggak boleh menjual budak yang amrod, dan kita tahu ini nanti budak bakal dibuat macam-macam. Nggak boleh, jangan, haram. Wa amma liman yattakhidhu lighinah muharramun, atau kita punya budak perempuan pinter nyanyinya pinter, suaranya bagus, ada orang mau beli, saya beli dah, ya nanti dijadikan budak kita ini dijadikan penyanyi sama dia, dibuat nyawer, dibuat sumber keuangannya dia. Nah, jangan dikasih, ya jangan dikasih, haram, begitu. Wa al-harir lilibasi rajulin bila darurah, atau menjual pakaian yang terbuat dari harir, sutra 100% sutra, ya yang akan dipakai oleh laki-laki tanpa darurat. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, haram pakai sutra. Sutra itu 100%, ya kalau dibaj 50% sutra, 50% campuran, ya kalau sutra harir 100% sutra, ini nggak boleh dipakai sama laki-laki. Perempuan boleh pakai sutra murni 100% ataupun dibaj setengah sutra setengah campuran lain, boleh bagi perempuan, ya tapi kalau laki-laki nggak boleh. Ya kalau campurannya lebih banyak dari sutranya, laki-laki masih boleh pakai. Campurannya 60%, sutranya 40%, masih boleh. Cuman kalau setengah-setengah, sutra 50%, campuran 50%, nggak boleh. Ya, laki-laki boleh pakai sutra 100% kalau dia kena penyakit. Apa penyakitnya? Penyakitnya gatal-gatal. Pakaian bahan sutra itu bisa menyembuhkan penyakit gatal, boleh pakai. Kalau udah gatalnya udah apa tuh namanya udah hilang, nggak boleh dipakai lagi. Kalau perempuan kapan aja pakai sutra boleh, ya. Wallahu a'lam. Nanti akan dijelaskan apa alasan haramnya. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulama salan syadhahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah primna bi kamil futuh wal muluk wa rusuh wa ansar jasad wal qalbi wa akhrimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil a'zam wal istighna linas wa lana wal husna fi khairin wa lutfin wa afiyah jamila syamilah لخيرات الدنيا والآخرة على روحه الحبيب عبد الله بن موسى بن طاهر والإمام الشيخ محمد نواوي الجاوي شافعي الباطني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم